Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah refleksi dari proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, yaitu di kelas 95 SMP Negeri 39 Pekanbaru. Proses pembelajaran yang saya laksanakan adalah bentuk dari proses pembelajaran berdiferensiasi dan termasuk di dalamnya proses pembelajaran yang memuat kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu proses pembelajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru bagi semua siswa dalam komunitas ruangan kelas yang beragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun atau menalar gagasan, mengembangkan produk pembelajaran, beserta ukuran penilaian sehingga semua siswa dalam ruangan kelas yang memiliki kemampuan yang beragam dapat belajar dengan efektif. Proses mendiferensiasikan pembelajaran dilakukan untuk menjawab kebutuhan siswa, gaya atau minat belajar masing-masing siswa. Sedangkan kompetensi sosial emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan aspek-aspek sosial dan emosional dari kehidupan seseorang. Dengan demikian, seorang anak mampu meraih keberhasilan dan mengerjakan tugas sehari-harinya. Seorang anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisik mereka dipenuhi dan mereka juga merasa aman dan nyaman secara psikologis. Diferensiasi pembelajaran ini meliputi yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Dalam hal ini, maksudnya adalah bahwa materi pembelajaran tersebut yang disampaikan kepada siswa itu adalah beragam dalam hal tingkat kesulitan dan pemahaman siswa. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Untuk pencapaian kompetensi siswa, maka saya sendiri sebagai guru merancang suatu proses pembelajaran yang sederhana yang harapannya dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi siswa dilihat dari pembelajaran yang sebelumnya. Berikutnya adalah diferensiasi produk. Dalam hal diferensiasi produk ini, harapannya kepada seluruh siswa saya dapat menghasilkan suatu produk dilihat dari KD4, yaitu keterampilan. Dalam hal ini, setiap siswa dapat menghasilkan produk yang beragam dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Gambaran dari kompetensi sosial emosional siswa dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, pembiasaan yang baik dari siswa, misalnya dalam hal berdoa sebelum memulai pembelajaran yang dipimpin oleh
salah seorang siswa atau ketua kelas. Yang kedua, di sela-sela pembelajaran, saya selipkan kegiatan yaitu ice breaking yang bertujuan untuk yang pertamanya adalah memusatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran itu sendiri. Yang kedua adalah bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa, misalnya dalam hal menyampaikan hasil kegiatan mereka secara langsung. Berikut ini adalah gambaran dari keseluruhan proses pembelajaran yang kami laksanakan di kelas 95. Pertama, dimulai dari berdoa. Yang kedua, masuk ke dalam proses pembelajaran, yaitu melalui pendahuluan. Dalam hal pendahuluan, saya sebagai guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Berikutnya, menyampaikan persepsi, yaitu berupa gambar yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi siswa saya terhadap minat dari materi yang akan disampaikan. Berikutnya, dalam proses kegiatan pembelajaran inti, saya menyampaikan sedikit tentang materi pembelajaran. Dalam hal ini yaitu materi tentang bioteknologi konvensional. Untuk memberikan gambaran pembelajaran tentang pembelajaran bioteknologi ini, saya menyampaikan berupa gambar dari produk yang termasuk ke dalam bioteknologi konvensional atau yang tidak termasuk ke dalam bioteknologi konvensional tersebut. Setelah itu, untuk menjawab kebutuhan siswa tentang materi pembelajaran kompetensi bioteknologi konvensional ini, saya membagikan lembar kerja peserta didik kepada siswa. Masing-masing siswa mendapatkan lembar kerja peserta didik yang dijawab secara mandiri. Untuk menjawab apa saja instruksi dari LKPD tersebut, maka saya memfasilitasi siswa saya dengan memberikan yang pertama handout tentang materi pembelajaran, yang kedua link dalam bentuk link YouTube yang nantinya dapat diakses oleh siswa saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Setelah siswa menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD, maka perwakilan dari siswa akan menyampaikan hasil dari kerjanya untuk ditanggapi oleh peserta lain. Harapan saya pada proses pembelajaran bioteknologi konvensional ini yaitu adanya antusias dari siswa saya karena pembelajaran ini dapat diaplikasikan secara sangat sederhana dalam kehidupan nyata mereka di rumah. Setelah kegiatan pembelajaran inti selesai dilaksanakan, saya memberikan
latihan singkat kepada siswa saya beberapa soal yang saya kirim melalui handphone siswa saya masing-masing dalam bentuk link soal yang saya buat menggunakan Microsoft Office 365 Form. Form melalui link melalui form Microsoft Office 365. Setelah itu, saya membagikan kuesioner berupa penilaian sikap dari siswa yang dijawab langsung pada saat kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan. Sebagai refleksi bagi saya, secara keseluruhan dari proses pembelajaran ini dimulai dari yang pertama, perencanaan. Saya merencanakan proses pembelajaran sederhana, yaitu berbasis aktivitas. Maksudnya, dalam proses pembelajaran ini, setiap siswa saya dapat melakukan aktivitas sendiri dalam bentuk menjawab beberapa pertanyaan dalam LKPD yang nantinya diharapkan setelah proses pembelajaran ini selesai dapat diaplikasikan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan yang saya hadapi di lapangan pada saat proses pembelajaran, saya melihat bahwa seluruh siswa saya cukup aktif dalam proses pembelajaran ini. Karena ada tanggung jawab masing-masing dari siswa saya untuk bekerja berdasarkan LKPD yang saya bagikan. Dari gambaran proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, masih jauh dari suatu proses pembelajaran yang sempurna. Masih banyak yang harus diperbaiki. Yaitu yang pertama, saya sendiri sebagai guru harusnya lebih matang dalam proses perencanaan. Yang kedua, dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, saya harus berpikir lebih jauh ke depan bahwa pembelajaran yang saya laksanakan harusnya pembelajaran yang bermakna bagi siswa saya. Artinya bahwa proses pembelajaran ini betul-betul dapat mereka terapkan atau mereka aplikasikan dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Berdasarkan penilaian saya sebagai seorang guru terhadap keseluruhan siswa saya, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi saya sebagai seorang guru untuk perbaikan ke depannya. Yang pertama yaitu masalah literasi. Dari proses pembelajaran yang saya lakukan, dalam hal siswa saya menyampaikan hasil kegiatan pembelajarannya. Karena pembelajaran materi bioteknologi ini banyak menyangkut masalah pemakaian bahasa Latin. Dari penilaian saya bahwa siswa saya masih kurang dalam hal kemampuan literasi mereka. Contohnya dalam mengucapkan beberapa bahasa Latin dalam materi kegiatan pembelajaran tersebut.
Yang kedua adalah kolaborasi antar teman dari siswa saya. Pada proses pembelajaran ini, karena sekolah kami baru melaksanakan tatap muka terbatas dan mengingat aturan protokol kesehatan yang sangat ketat yang harus kami laksanakan, jadi dalam proses pembelajaran ini tidak adanya kolaborasi langsung antara siswa saya dengan temannya. Dalam arti kata bahwa siswa saya harus menjawab sendiri persoalan tentang apa-apa saja yang ada di dalam lembar kerja peserta didik. Bahwa sebenarnya kolaborasi ini sangat penting dilaksanakan. Salah satunya untuk melatih jiwa sosial siswa, jiwa kerjasama siswa saya, bagaimana caranya memposisikan diri di dalam suatu kelompok yang melaksanakan diskusi untuk menemukan ide-ide yang menjawab persoalan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik tersebut. Perlu saya sampaikan juga di sini bahwa sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, saya telah mengirimkan materi pembelajaran berupa handout dan link YouTube kepada siswa saya dengan harapan bahwa sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, siswa saya dapat membaca atau memahami materi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan, atau kita sebut dengan flip classroom, atau bisa juga disebut dengan pembelajaran terbalik. Artinya, sebelum pembelajaran dimulai, bahwa siswa-siswa saya sudah mendapatkan materi atau konten pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan realnya. Tetapi walau bagaimanapun, yang saya bisa memberikan penilaian bahwa sebagian besar siswa saya kurang termotivasi untuk mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang sudah saya kirimkan. Oleh sebab itu, untuk pembelajaran berikutnya, berarti saya harus lebih memotivasi siswa saya supaya dapat membaca materi pembelajaran yang dikirimkan oleh guru sebelum proses pembelajaran sesungguhnya dilaksanakan. Artinya bahwa semua siswa harusnya sudah mendapatkan gambaran sejauh mana materi-materi yang akan dipelajari pada kegiatan tatap muka ini sudah sedikit banyaknya siswa saya mengetahuinya. Untuk perbaikan ke depannya, pada proses pembelajaran selanjutnya, saya sebagai seorang guru harus benar-benar mempersiapkan dan merancang proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa, di antaranya adalah bagaimana supaya siswa saya antusias, bekerja aktif dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, dan di akhir pembelajaran seharusnya saya menyampaikan pertanyaan langsung kepada siswa saya, bagaimana penilaian siswa saya tentang proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari itu. Akhir kata,
bahwa saya pribadi sebagai seorang guru masih banyak kekurangan dalam proses pembelajaran ini. Harapannya ke depan bahwa kekurangan-kekurangan itu dapat menjadi pedoman bagi saya untuk tetap belajar, untuk tetap merefleksi kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan, yang tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan siswa saya sesuai dengan kompetensi yang ingin mereka capai. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.